2 hektar sawah di Desa Bagelen, Kecamatan Gunung Tataan dijadikan sebagai demplot aplikasi pupuk organik P2O. Demplot ini untuk melihat efektivitas penggunaan pupuk organik dibanding dengan pupuk kimia, karena pupuk organik dinilai lebih ramah lingkungan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kusuma Dewangsa dalam acara peresmian demplot pupuk organik tersebut mengatakan bahwa ke depan penerapan pupuk organik tidak hanya diaplikasikan terhadap tanaman padi, tetapi juga tanaman kakao, melon, jagung, dan cabai yang notabene merupakan komoditas unggulan pesawaran. Di mana pupuk organik diyakini tidak hanya akan mengembalikan unsur hara, melainkan tanaman yang diberikan pupuk organik P2O juga tahan terhadap serangan hama. Jika penerapan demplot pupuk organik tersebut berhasil, maka Pemkab Pesawaran akan melanjutkan program tersebut melalui Dinas Pertanian agar para petani dapat menggunakan pupuk organik. Ya, tanam dari awal mupuk sampai tanam dengan pupuk kimia, bagaimana biaya dengan pupuk P2O ini. Kemudian kita lihat hasilnya. Kita tidak hitung jual produksi organik lebih tinggi lah nilainya, sama-sama aja kita pukul rata, 3.500 untuk gabah. Kita lihat kalau pupuk kimia berapa ton, kalau P2O ini berapa ton hasilnya. Kalau itu sudah tercapai, artinya efisien efektif untuk petani, ramah lingkungan, kemudian pupuk tersedia adalah salah satu membantu memajukan pertanian di Kabupaten Pesawaran dan seluruh Lampung khususnya. Untuk di Kabupaten Pesawaran 2, untuk padi. Tetapi ke depan saya berharap tidak hanya padi. Kita ke kakao, ke cabai, dan tanaman jagung unggulan-unggulan lainnya. Jadi salah satunya adalah kita, kalau memang ini berhasil, kita meneruskan program pemerintah dulu, Go Organik. Jadi seluruh kita kalau bisa tidak tergantung pada pupuk kimia, pakailah pupuk organik ini. Ke depan kita coba nanti melalui Dinas Pertanian, kita anggarkan ya untuk pupuk organik ini, tapi kita masih mungkin berupa demplot, karena kita kalau seluruh kita subsidi, kemampuan keuangan kita kan belum. Kita berharap nanti petani itu terpanggil dengan hasil sendiri, mereka beli sendiri gitu, melihat hasil daripada demplot-demplot ini. Sementara Kepala Dinas Pertanian Pesawaran Ancal Marta Utama mengatakan, dari sekitar 14.000 hektar luas lahan sawah di Pesawaran, saat ini baru sekitar 20% para petaninya yang mengaplikasikan pupuk organik. Saat ini para petani masih ketergantungan dengan pupuk kimia, sehingga dengan demplot-demplot seperti ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan pengalaman serta contoh bagi para petani untuk dapat menggunakan pupuk alternatif. Menurut Anca, dengan penggunaan pupuk organik secara perlahan akan merubah mindset para petani atas ketergantungan pupuk kimia, di mana dengan penggunaan pupuk organik dinilai lebih efisien dan ekonomis. Karena pupuk itu tidak hanya kimia, tapi ada organik yang lebih murah, efisien, dan hasilnya lebih tinggi dibanding pupuk kimia. Kalau persentase penggunaan pupuk organik kita masih sekitar 10-20%. Karena kan pemahaman petani kita masih tergantung kepada pupuk kimia. Oleh karena itu demplot-demplot seperti ini sangat dibutuhkan untuk memberi pembelajaran sama petani bahwa pupuk itu bukanlah hanya kimia saja, ada pupuk organik yang jauh lebih murah, efisien, dan hasilnya lebih tinggi dari pupuk kimia. Justru itu, dengan kehadiran pupuk organik bisa menghadirkan pilihan lain kepada petani. Jadi ruang pupuk yang diisi oleh free market, yang non organik, non subsidi, itu bisa diisi oleh organik karena dia lebih murah, jadi lebih efisien petani. Koordinator P2O Lampung, Ari Meizar Alfian juga menegaskan bahwa pihaknya telah mengaplikasikan P2O kepada tanaman melon, dan jika dibanding dengan penerapan pupuk kimia, dalam kurun 1 minggu sudah terlihat perkembangan yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman melon. Menurutnya, secara ekonomi jika menggunakan pupuk kimia dalam 1 hektar sekitar 10-15 juta.
Tetapi dengan P2O cukup 1 juta saja. Dan metode pemupukannya dalam 1 minggu sekali dan hasilnya akan terlihat nanti di saat panen. Pabriknya dari, kalau untuk cairnya itu dari Sukabumi dan untuk granulnya itu di Pelanggaran. Dibandingkan dengan pupuk organik brand lain ini, kita bisa berdasarkan dari simulasi yang pernah kita lakukan, ini dalam 1 hektar bisa menghasilkan produksi padi berapa sih rata-rata? Jadi gini, terus terang saja kita nggak bicara mengenai pupuk organik, tapi yang kita uji cobakan adalah antara pupuk P2O dengan pupuk yang mereka sehari-hari petani lakukan. Kita ambil contoh yang kita sedang lakukan ini, yang terdekat ini adalah di Unila, itu di kebun melon, itu baru 1 minggu, tetapi hasilnya itu sudah signifikan. Artinya dari tumbuhan yang dalam 1 minggu antara dengan menggunakan NPK maupun dengan P2O ini terlihat jelas apa perbedaannya. Dan biaya yang dikeluarkan, mereka setiap hari melakukan pemupukan, tapi di kita hanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu saja. Jadi nanti kalau tidak salah petaninya sempat menyampaikan kepada kita bahwa 1 hektar itu mereka butuh biaya 10 juta sampai dengan 15 juta. Tapi dengan pupuk kita hanya menggunakan biaya sekitar 1 juta. Jadi kita lihat hasilnya nanti. Ya alhamdulillah saya sudah bicara dengan Pak Kadis juga. Rencananya dalam waktu dekat ini harusnya sih hari ini, tapi karena satu dan hal kita tunda dulu. Yang kita targetkan adalah selain padi adalah cabai dan kakao. Kakao yang sudah artinya sudah rusak. Ya, ini dengan pupuk kita dia akan mudah-mudahan akan kembali seperti semula. Nah kalau ini bisa kita buktikan, artinya manfaatnya tadi saya sampaikan bahwa bukan hanya dari efisiensi biaya, tetapi juga hasil produksi yang meningkat. Ada satu hal lain, ini akan mengembalikan unsur hara di tanah. Tanah-tanah yang tadinya rusak ini akan dikembalikan menjadi baik kembali. Itu yang paling utama. Dan harapannya dengan ini bisa kita gulirkan, mudah-mudahan pesawaran akan kembali menjadi lumbung pangan, dan khususnya di Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Dari Pesawaran Lampung, Edi Susanto, Saburai TV melaporkan.